Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk video tentang algoritma dan pemrograman dasar ya teman-teman. Kali ini kita akan coba membuat program kasus sederhana gitu ya, nanti menggunakan konsep runtunan. Nah, di sini teman-teman, studi kasus yang pertama yang akan kita coba buat programnya itu menggunakan C++ adalah program untuk menghitung luas segitiga. Nah, program untuk menghitung luas segitiga ini teman-teman bisa dilihat di sini ya. Jadi rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau melihat dari rumusnya teman-teman, berarti kan di sini kita butuh inputan data itu berupa alas dan berupa tinggi. Sehingga di sini untuk menghitung luas segitiga ini adalah alasnya kita input, tingginya juga kita input. Nah, program algoritmanya seperti ini. Jadi nanti ada input alas, kemudian input tinggi. Kemudian di sini luasnya itu rumusnya adalah 0,5 kali alas kali tinggi. Lalu nanti outputnya adalah hasil perhitungan dari luas. Oke, kita akan coba praktekkan teman-teman ya, dari programnya itu menggunakan aplikasi. Kebetulan saya di sini menggunakan aplikasi CodeBlock ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau menggunakan aplikasi C++ yang lain gitu ya, silahkan, karena nanti logiknya itu sama ya. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan CodeBlock seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan konsol ya. Kemudian next. Di sini misalnya luas segitiga, misalnya saya beri nama LST untuk projectnya gitu ya. Kemudian ini adalah tempat menyimpan datanya. Kemudian nanti saya next, di sini teman-teman finish. Nah, nanti tampilannya seperti ini, teman-teman. Environment untuk CodeBlock ya. Jadi di sini nanti ada will and run digunakan untuk merun program gitu ya. Kemudian di sini teman-teman ada main ya, bisa kita double klik mainnya. Nah, ketika tampilan utamanya seperti ini ya, ketika defaultnya ya kita buka CodeBlock. Nah, jadi di sini nanti ada include IOStream ya. Jadi ini adalah header yang kita gunakan supaya nanti kita bisa menggunakan cout gitu ya. Nah, kemudian di sini ada using namespace std ini digunakan supaya nanti setiap kita memanggil cout itu tidak usah menggunakan std.2cout gitu ya, tetapi sudah langsung tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kalau program ini saya running seperti ini teman-teman, nanti akan tampil di sini adalah hello world. Artinya cout ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan ke layar gitu ya apa yang ada di dalam tulisannya gitu, dalam tanda petik ini nih. Nah, karena kita akan membuat program luas segitiga gitu ya, kita akan coba di sini di integer mainnya kita bisa tambahkan dulu variabel teman-teman. Jadi di awal sudah saya jelaskan di pertemuan pertama gitu ya, bahwa untuk membuat program itu gitu ya, kita sesuaikan dulu variabel yang kita butuhkannya apa. Nah, karena di sini mau membuat luas segitiga dan tadi yang dibutuhkannya itu adalah alas, berarti kita bisa gunakan integer alas gitu ya. Nah, saya gunakan di sini A saja teman-teman. Kalau teman-teman nanti menggunakan alas gitu ya, nggak masalah, berarti setiap variabel alas ke bawah harus ditulis alas. Karena saya menggunakan integer A, maka kedepannya tetap kita gunakan A gitu ya untuk alas di program ini. Kemudian selain alas juga saya butuh integer tinggi. Nah, seperti ini teman-teman, sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian selain integer alas dan tinggi, saya juga butuh float gitu ya. Float, kenapa saya pakai float? Karena nanti akan mengandung pecahan gitu ya. Float untuk luas segitiga. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga nanti di sini saya udah punya variabel seperti ini. Nah, cout-nya di sini teman-teman, berarti kita ganti di sini bukan hello world, tapi kita ganti dengan input alas. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya kita pakai cin A, titik koma. Kemudian kita tambahkan lagi di sini cout untuk input tinggi, karena ada dua variabel yang harus kita input. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita buat rumus untuk LS-nya. LS-nya itu sama dengan setengah itu 0,5 ya teman-teman. LS sama dengan 0,5. Kemudian kali alas, kemudian kali tinggi. Nah, seperti ini. Kemudian, nah untuk menampilkan hasilnya, teman-teman bisa panggil menggunakan cout. Nah, cout-nya di sini atau kita buat hasil
luas segitiga. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau manggil di sini nggak pakai cin lagi, tapi cukup gitu ya. Kita menggunakan simbol seperti ini. Kita panggil nama variabel tadi. Nah, ini sama dengannya satu kali ya, maaf. Nah, ini ls-nya kita panggil di sini. Jadi kita tulis ls. Nah, di sini ada inline. Inline itu artinya untuk pindah baris ya, teman-teman. Jadi programnya itu di sini kita sudah punya. Untuk inputannya ada alas, kemudian ada tinggi. Lalu kita hitung di sini ya, kemudian nanti di sini kita peroleh hasil luas segitiga adalah ls. Nah, kita running teman-teman. Ketika kita running di sini, nah nanti akan muncul seperti ini di layar. Jadi input alas, misalnya saya input alasnya itu 4, kemudian tingginya 3. Nah, karena luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi, berarti luasnya itu 4 kali 3 dibagi 2 ya. 4 kali 3 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah contoh program untuk luas segitiga gitu ya, seperti ini. Jadi alasnya kita input, tingginya juga kita input. Nah, kemudian di program segitiga ini gitu ya, juga teman-teman selain yang dinamis bisa juga yang statis. Kalau yang statis itu A-nya ditentukan langsung di sini, misalnya A sama dengan 4, T sama dengan 3 gitu ya. Kita tidak memerlukan input yang ini. Tetapi akan lebih bagus program itu dibuat dinamis seperti ini. Jadi alasnya kita input, tingginya juga kita input. Oke. Kita akan berlanjut ke project yang kedua. Nah, project yang kedua teman-teman di sini kemarin gitu ya, di di pertemuan pertama kita akan coba menukarkan 2 buah isi gelas gitu ya. Nah, kalau menukarkan 2 buah isi gelas kemarin gitu ya, pada saat teman-teman di pertemuan yang pertama, jadi cara membuatnya itu kan kemarin itu seperti ini ya teman-teman. Sorry, saya tampilkan dulu. Jadi kalau mau menampilkan hasil pertukaran itu kan kemana seperti ini nih algoritmanya. Misalnya gitu ya, saya punya A isinya itu 5, kemudian saya punya B sama dengan 10. Nah, kalau saya pengen berubah dari A-nya itu sekarang jadi 10 dan B-nya berubah jadi 5, maka di sini kita menggunakan tambahan satu variabel atau gelas baru namanya C gitu ya. Maka nanti di sini algoritmanya itu adalah C kita isi dengan boleh dengan A atau B. Saya misalnya pakai dengan A. Lalu di sini A akan diisi dengan isi dari B, kemudian nanti B akan kita isi dengan C. Nah, sehingga setelah kita gunakan algoritma pertukaran seperti ini teman-teman, nanti nilai A-nya akan berubah menjadi 10, B-nya berubah menjadi 5. Nah, inputan datanya apa yang kita perlukan? Berarti kita butuh input data A, input data B. Nah, ini adalah prosesnya ya. Proses algoritmanya seperti ini. Kemudian ini adalah output yang kita hasilkan. Oke, kita akan coba buat projectnya di program C++ ya, teman-teman. Oke, kita coba di sini file new project ya, teman-teman bisa ke sini nih, file new project. Kemudian ke konsol lagi gitu ya. Next. Di sini misalnya projectnya itu adalah tukar gitu ya. Nah, oke. Seperti ini, teman-teman. Jadi nanti kita sudah punya project tukar. Nah, seperti ini. Jadi ada project baru, ada tukar. Oke, kita mulai sekarang. Nah, di sini berarti kita bikin variabel baru lagi ya, integer A gitu ya, kemudian B, kemudian integer C. Kemudian di sini berarti inputannya sekarang teman-teman kita ganti gitu ya. Jadi di sini input nilai A gitu ya, input A. Nah, input A, kemudian di sini variabel A ini akan kita tampung di apa gitu ya. Nah, kita tampung di variabel A. Nah, seperti ini. Saya copy aja teman-teman di sini ya. Kemudian kita inputkan gitu ya. Sekarang setelah nilai A kita input nilai B, kemudian di sini cin B. Nah, setelah itu algoritma pertukarannya kita gunakan nih. Tadi C sama dengan A gitu ya. Kemudian A kita isi dengan B, lalu B kita isi dengan C. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu setelah ini kita tampilkan hasilnya teman-teman ya. Jadi nanti di sini cout ya, cout tampilkan hasilnya. Nilai A gitu ya. Kemudian di sini adalah A. Jadi dipanggil kayak seperti ini. Kemudian cout di sini nilai B. Nah, seperti ini teman-teman. Nilai B berarti di sini B gitu. Nah, seperti ini.
Nah, ini nilai sebelum ditukar gitu ya. Nah, setelah ditukar nanti hasilnya harusnya bertukar. Kita lihat nih di sini. Misal nih, input A, misalnya A awalnya 5, kemudian B-nya 10. Nah, ketika di enter, nah sekarang berubah nih teman-teman. A-nya jadi 10, B-nya jadi 5. Atau untuk pembatas coba saya kasih di sini cout nilai setelah ditukar gitu ya. Nilai setelah ditukar. Nih, saya kasih keterangan teman-teman seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya ulangi lagi, misalnya saya punya A-nya itu adalah 5. Oke, saya enter, B-nya 10. Nah, nilai setelah ditukar A-nya jadi 10, B-nya menjadi 5 gitu ya. Karena si programnya ini sudah melewati algoritma pertukaran sehingga angkanya itu berubah gitu. Ya teman-teman, seperti ini untuk studi kasus yang kedua. Oke, kita coba lagi studi kasus yang ketiga. Nah, ini ya teman-teman. Studi kasus yang ketiga di sini yang paling banyak sering digunakan adalah untuk menghitung berat badan ideal. Oke. Menghitung berat badan ideal ini seperti apa gitu ya. Jadi di sini ada sebuah algoritma, buatlah aplikasi untuk menghitung berat badan ideal. Untuk menghitungnya, tinggi badan dikurangi 100, lalu dikurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan pertama. Oke, berarti kan di sini teman-teman, kalau mau buat program seperti ini, kita butuh input data gitu ya. Input datanya itu berupa apa? Berupa di sini adalah tinggi badan gitu ya. Kenapa yang dibutuhkan tinggi badan? Karena nanti berat badan ideal itu tergantung kepada tinggi badan. Nah, berarti nanti yang kita input tinggi badan. Kemudian ada proses rumusnya untuk menghitung berat badan ideal itu katanya adalah tinggi badan dikurangi 100. Oke, tinggi badan dikurangi 100. Oke, lalu dikurangi lagi katanya, dikurangi lagi dengan 10% dari hasil pengurangan pertama. Berarti 10% itu 0,1 kali. Nah, hasil pengurangan pertama itu yang ini. Berarti TB dikurang 100. Oke, sehingga di sini nanti diperoleh hasilnya berapa. Oke, teman-teman, kita akan coba buat programnya ya di C++ untuk menghitung berat badan ideal. Oke, seperti ini ya. Oke, saya hapus aja ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti butuh programnya kayak tadi, berarti project baru. Cuman kebetulan di sini saya memberikan contoh saja, jadi saya hapus program sebelumnya. Oke. Nah, di sini saya akan membuat program untuk menghitung berat badan ideal. Oke, yang dibutuhkan apa? Tadi saya butuh tinggi badan gitu ya. Kemudian outputnya apa? Nanti outputnya itu adalah berat badan ideal. Seperti ini teman-teman. Berarti kita butuh float ya, pakai float aja. Float berat badan ideal. Oke. Nah, di sini tadi karena yang harus kita input adalah tinggi badan, berarti kita buat input tinggi badan. Oke. Kemudian di sini cin TB ya, seperti ini teman-teman. Kemudian tadi rumusnya untuk menghitung berat badan ideal itu adalah di sini tinggi badan dikurangi 100 tadi berdasarkan rumus, lalu dikurangi lagi dengan 10%. 10% itu 0,1 kali hasil pengurangan pertama yang ini, berarti kali TB min 100. Nah, sehingga di sini diperoleh rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal tampilkan cout gitu ya. Berat badan ideal adalah, oke, kita tinggal panggil aja BBI. Inline seperti ini. Oke, kita coba teman-teman. Tadi di studi kasus saya, kalau misalnya tinggi badannya 180, berarti berat badan idealnya harus 72 ya teman-teman. Karena 180 dikurangi 100, dikurangi lagi 10% dari 80 itu kan 8 ya. Berarti 100 dikurangi 80 dikurangi 8 itu adalah 72. Oke, kita coba programnya running ya, seperti ini teman-teman. Jadi tinggi badannya misalnya tadi adalah 180, maka berat badan idealnya adalah 72 gitu ya. Atau kita coba yang lain lagi, misalnya nih ada orang yang tinggi badannya 160. Kalau 160 berarti kan 160 dikurangi 100 kan 60 gitu ya. 60 dikurangi 10% dari 60. 10% dari 60 itu kan berarti 6. Berarti 60 dikurangi 6 berarti harusnya 54. Nah, seperti ini berat badan ideal adalah 54. Oke, itu studi kasus yang ketiga, teman-teman. Jadi program berat badan ideal ini sudah kita selesaikan. Kemudian
Studi kasus berikutnya adalah tentang membuat konversi nih, konversi jam, menit, detik. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Jadi di sini untuk contoh algoritma runtunan berikutnya itu adalah kita akan mengkonversi dari jam, menit, detik itu ke total detik. Jadi misalnya kayak gini teman-teman, misal saya menginput jamnya itu jumlah jamnya 1, menitnya 1, detiknya 1, maka total detiknya itu adalah, ini kan 1 jam itu 3600 detik ya teman-teman. Kemudian 1 menit itu kan 60 detik. Nah ini detiknya ada 1. Berarti kalau kita totalkan itu adalah 663,661 detik. Nah kalau misalnya nanti jamnya di input 2 gitu ya, kemudian menitnya di input 1, detiknya di input 0. Maka ini total detiknya itu kan berarti kalau 1 jam 3600 detik, berarti kalau 2 jam itu berarti kan 7200 detik. Kemudian 1 menit 60 detik, kemudian ini 0 detik, sehingga nanti totalnya itu adalah 7260 detik. Oke, berarti kalau mau bikin program seperti ini teman-teman harus mempunyai variabel jam, variabel menit, dan variabel detik. Oke, kita akan coba konversikan programnya ini ke C++. Oke. Nah, kita buat programnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi di sini tadi kita akan membuat program untuk mengkonversi. Nah, kalau mengkonversi yang saya butuhkan tadi adalah integer jam gitu ya, menit, kemudian detik. Dan yang terakhir adalah saya butuh total detik. Seperti ini teman-teman. Oke, tadi kita butuhkan inputnya itu adalah berapa total jam. Nah, berarti di sini input jumlah jam. Oke. Kemudian di sini ditampung di variabel J. Lalu saya buatkan lagi, saya copy aja teman-teman ya. Jadi di sini saya copy aja input jumlah menit. Oke, saya ganti dengan M. Kemudian satu lagi kita input detik. Nah, input detik di sini cinnya adalah D. Nah, lalu bagaimana untuk membuat rumusnya? Tadi rumusnya itu adalah untuk menghitung total detik sama dengan jam dikalikan dengan 3600 gitu ya, karena kan 1 jam itu 3600 detik. Kemudian menit dikalikan dengan 60 detik ditambah detik ya, karena detik itu kan nggak harus dikalikan dengan berapapun. Nah, setelah itu teman-teman tinggal kita panggil hasilnya. Jadi cout jumlah detik adalah gitu ya, di sini kita tinggal panggil variabel td inline gitu ya, seperti ini. Nah, oke, supaya rapi saya naikkan ke atas dulu. Sehingga di sini ketika kita running, nah contoh yang tadi input jamnya 1, menitnya 1, detiknya 1. Nah, 3661 sama nih dengan yang di sini. Lalu kalau saya input jamnya 2, menitnya 1, detiknya 0, berapa coba kita tes ya. Oke, kita coba dulu running lagi, jamnya 2, menitnya 1, detiknya 0. Oke, jadi totalnya adalah 7260. Ini sama dengan yang hitungan manual kita tadi. Oke, seperti itu teman-teman untuk program konversi ya untuk runtunan. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk video runtunan untuk beberapa studi kasusnya. Nah, untuk konversi kebalikannya teman-teman, jadi dari total detik akan dikonversi ke jam, ke menit, ke detik. Jadi kebalikan dari ini gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan pada video di bagian ketiga. Oke, untuk saat ini cukup dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.